Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 10 SIB B ingin mepresentasikan mengenai strategi untuk pengembangan sistem informasi global. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nathan NRP 033 dan ada rekan-rekan saya Siva NRP 071, Kemal NRP 087, Mita NRP 089, Tiara NRP 093. Next. Jadi, teknologi informasi itu telah maju di tingkat eksponensial. Perangkat komunikasi secara cepat telah diperkenalkan ke pasar setiap hari. Namun, biaya perangkat lunak itu untuk membangun sistem informasi secara signifikan itu lebih tinggi daripada perangkat keras. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk mengotomasi proses mereka, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memperoleh keuntungan strategis. Next. Nah, masalah utama yang dihadapi perusahaannya itu mengidentifikasi strategi pengembangan yang akan memaksimalkan nilai bersih dari akuisisi perangkat lunak. Dalam konteks domestik, pembangunan dengan sumber daya, akuisisi paket, dan outsourcing adalah strategi utama untuk tersedia untuk perusahaan. Next. Nah, pengembangan dengan tim desain multinasional. Tim desain yang terdiri dari sistem dan pengguna personil dari beberapa situs dibentuk. Nah, itu merupakan definisi dari tim desain multinasional. Nah, tim anggota itu berkumpul di satu lokasi selama berbulan-bulan untuk mengerjakan desain sistem. Kemudian untuk perkembangan paralel, itu merupakan pengumpulan persyaratan dan konstruksi berbagai subsistem dilakukan secara lokal dan kemudian dihubungkan melalui jembatan atau terintegrasi. Next. Next. Nah, pembangunan pusat. Jadi sistem dikembangkan di satu situs dan dipasang di anak perusahaan. Nah, keuntungannya dari strategi ini itu memiliki biaya yang lebih rendah karena skala ekonomi, penegakan prosedur operasi standar di seluruh perusahaan, dan komunikasi yang lebih baik di antara berbagai pihak. Namun memiliki kerugian juga, yaitu potensi resistensi oleh anak perusahaan, persyaratan yang tidak terpenuhi dari beberapa daerah, dan berkurangnya dukungan dari wilayah yang tidak terlibat. Kemudian yang keempat, inti versus pembangunan lokal. Nah, ini tuh menunjuk ke pendekatan di mana Departemen TI lokal disesuaikan dengan komponen yang dilakukan oleh kantor pusat agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, di mana mereka menyebutnya dengan ya ini pembangunan inti versus pembangunan lokal. Meskipun meminimalkan konflik lokal, hal ini cenderung meningkatkan koordinasi dan persyaratan kontrol. Next. Nah, kemudian adopsi perangkat lunak terbaik di perusahaan. Strategi ini diamati paling umum oleh Ives dan Jarvenpa. Perangkat lunak dipilih perusahaan untuk diimplementasikan secara global, namun peluncurannya dilakukan ke daerah secara bertahap. Kemudian untuk pengembangan custom, outsourcing telah menjadi strategi populer dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi banyak perusahaan sekarang tuh terlibat dalam outsourcing global. Next. Kemudian akuisisi perangkat lunak yang tidak dimodifikasi. Banyak perusahaan membeli paket perangkat lunak daripada mengembangkannya sendiri. Perusahaan sistem perencanaan sumber daya atau ERP adalah contoh dari perangkat lunak tersebut. Namun paket tersebut mungkin tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan perusahaan dan kemungkinan harus modifikasi prosesnya untuk mengakomodasi perangkat lunak. Nah, perangkat lunak commercial off the shelf tidak memberikan keuntungan unik untuk perusahaan. Kemudian yang ke-8, akuisisi perangkat lunak yang dimodifikasi. Jadi
ini tuh paket perangkat lunak atau tidak dimodifikasi yang tidak selalu memenuhi persyaratan semua wilayah perusahaan, bahkan ketika sistem digerakkan oleh parameter. Untuk memenuhi persyaratan, Ragowski dan Strand menyarankan hanya modifikasi minimal saja karena biaya pengembangan dan pemeliharaannya tuh tinggi dan sehingga dapat terjadi ketika vendor meningkatkan paket standar. Next. Kemudian yang terakhir, pengembangan bersama dengan vendor. Strategi ini itu juga disebut dengan kapal mitra strategis dengan vendor. Pendekatannya berbeda dari hanya mempekerjakan kontraktor untuk membuat kode atau menyebarkan sistem. Hal itu melibatkan partisipasi yang berat dan berkomitmen vendor dalam satu atau lebih fase. Umumnya, vendor memberikan panduan atau berbagi tanggung jawab atas keberhasilan sistem. Next. Lalu berikutnya ada kerangka panduan pemilihan strategi pengembangan SIG. Yang pertama yaitu karakteristik organisasi. Karakteristik yang dianggap penting untuk pengembangan perangkat lunak adalah sikap dan batasan suatu organisasi dan juga suatu struktur organisasi. Karena struktur organisasi dapat mempengaruhi strategi pengembangan. Lalu berikutnya ada karakteristik sistem. Yang pertama itu ada kesamaan, yang kedua ada ukuran, lalu yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada jenis, dan yang kelima ada kekritisan. Next. Lalu berikutnya perbedaan antara anak perusahaan dan kantor pusat. Anak perusahaan dan kantor pusat asing memiliki teknologi, kebutuhan informasi, dan budaya yang sangat berbeda. Variasi teknologi termasuk perbedaan mencolok dalam ketersediaan dan kualitas perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada yang keempat ada karakteristik Departemen SI. Kemampuan teknis khusus dari Departemen SI akan secara langsung mempengaruhi keputusan untuk membangun sistem secara internal atau tidak. Kematangan dan pengalamannya dalam pengembangan SIG juga memiliki peran dalam keputusan akuisisi. Lalu yang terakhir yaitu ada keberhasilan sistem. Keberhasilan sistem adalah konstruksi multidimensi yang dimensinya adalah kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi. Next. Oke, baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menyatakan bahwa studi kasus adalah bentuk khas dari penelitian empiris dan memadai untuk semua jenis penelitian, yaitu eksplorasi, deskriptif, dan penjelasan. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks ketika peneliti memiliki studi kontrol atas peristiwa, ketika fokusnya adalah peristiwa kontemporer dan pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana dan mengapa. Lalu next. Desain beberapa kasus digunakan karena satu, tujuan deskriptif dari penelitian, yaitu seperti penentuan strategi pengembangan SIG yang ada dan tidak dapat dicapai dalam satu kasus. Lalu dua, efek karakteristik organisasi dan karakteristik Departemen Sistem Informasi pada pemilihan strategi pengembangan sistem informasi geografis tidak dapat dianalisis dengan satu kasus. Yang ketiga adalah bukti dari beberapa kasus seringkali lebih menarik dari keseluruhan penelitian yang lebih kuat. Lalu next. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah menyiapkan kuesioner semi struktur. Data kualitatif dikumpulkan dalam pengaturan wawancara dari para eksekutif di perusahaan global. Mendorong pertukaran informasi dalam bentuk bebas sehingga diharapkan bahwa beberapa masalah akan diperoleh lebih banyak informasi. Lalu pada tahap pertama studi kasus percontohan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki rencana dan prosedur pengumpulan data. Kerangka konseptual dan kecukupan dan kejelasan pertanyaan wawancara dievaluasi kembali berdasarkan umpan balik yang diterima selama percontohan atau studi pilot. Meskipun tidak ada perubahan yang dibuat pada kerangka konseptual, beberapa pertanyaan diklarifikasi dan beberapa dihapus. Lalu next. Untuk studi kasus akhir, wawancara semi terstruktur dilakukan dengan SI dan atau eksekutif departemen pengguna serta dengan manajer proyek dengan fokus pada proyek-proyek SI global tertentu. Lalu para responden dihubungi sebelumnya. Jika permintaan wawancara diterima, dokumentasi yang tersedia tentang proyek diminta. Hal ini dianalisis sebelum wawancara dan pertanyaan spesifik proyek akan disiapkan. Lalu responden akan mengidentifikasi individu kunci untuk menjawab pertanyaan. Orang-orang ini kemudian dihubungi dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber.
beberapa memberikan informasi tentang keputusan akuisisi, beberapa pada proses pengembangan, beberapa pada arsitektur teknis, dan lain-lain. Ini seringkali isu-isu baru muncul dan didokumentasikan. Di sini saran Paton diikuti dalam prosedur pasca wawancara dan dokumentasi. Lalu sehingga sebuah laporan kemudian ditulis dan dikirim ke orang yang diwawancarai untuk ditinjau. Ini memastikan bahwa fakta-fakta konsisten dengan orang-orang yang diwawancarai, umpan balik mereka kemudian dimasukkan. Next. Baik, halnya terkait dengan studi kasus. Di sini pertama, berikut ada 4 proyek milik satu major transportation company atau MTC di Amerika Serikat yang memiliki cabang di 5 wilayah. Nah, perusahaan ini mengembangkan sistem informasinya guna meningkatkan efektivitas layanan. Yang pertama ada Global Clearance System atau GC. Ini merupakan sistem dibentuk untuk mengintegrasikan fungsional sistem seperti international credit, tax charge, dan sort operation agar mudah untuk melakukan maintenance dan kontrol data. Nah, sistem ini juga mengurangi biaya dan menghilangkan manual proses dan paperwork, meningkatkan produktivitas, reusing customer information. Yang kedua ada Global Account Receivable. Nah, ini tuh MTC mengalami permasalahan terkait managing data piutang receivable. Nah, perusahaan yang high volume, piutang perusahaan yang high volume, inefisiensi, dan outdated procedure, costly research. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, MTC berupaya membangun bisnis model di wilayah Amerika Serikat terlebih dahulu, kemudian diekspansi ke seluruh wilayah secara bertahap. Next. Berikutnya terkait Operation Service Level System. Nah, ini tuh memberikan real-time information dan membantu untuk mengidentifikasi permasalahan secara sistematis. Kebutuhan perusahaan dan permintaan customer yang semakin variatif tidak bisa dipenuhi oleh sistem lama, sehingga perlu adanya pembaruan. Nah, mereka membuat proyek baru yang disebut collection. Proyek ini mendukung downline shipment management application. Dan yang terakhir ada Global Revenue System. Ini proyek ini bertujuan untuk mereorganisasi proses untuk meningkatkan kontrol revenue dari seluruh lini bisnis dan mengurangi biaya proses. GRS dirancang menjadi point of sales, di mana fokusnya mendapatkan informasi akurat dan lengkap tentang pelanggan dan pengiriman dari hulu ke hilir. Next. Selanjutnya adalah diskusi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa membeli paket perangkat lunak merupakan salah satu strategi pengembangan sistem informasi global pertama yang diperiksa di semua proyek. Yang kedua, strategi kedua yang dapat diterapkan apabila membeli paket perangkat lunak tidak memungkinkan adalah dengan melakukan pengalidayaan melalui custom building dengan melibatkan vendor perangkat lunak ataupun upaya internal. Selanjutnya, strategi yang sering dipilih adalah strategi pengembangan paralel, karena wilayah di mana proyek dimulai seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, strategi pembangunan lokal versus inti merupakan strategi lanjutan dari strategi pengembangan paralel, di mana strategi tersebut dianggap dapat memisahkan tanggung jawab tiap daerahnya dengan lebih jelas. Next. Selanjutnya, strategi pengembangan sistem secara terpusat merupakan strategi yang tepat untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membangun sistem. Selanjutnya, strategi pengembangan sistem gabungan dengan vendor seperti pada studi kasus KR merupakan strategi yang memungkinkan akses ke sumber daya tambahan yang tidak tersedia secara internal, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mempercepat implementasinya. Selanjutnya, strategi Multinational Design Team atau MDT memiliki hambatan berupa biaya dan ketersediaan sumber daya daerah. Sedangkan strategi Unmodified Package atau UP memiliki hambatan dalam mendapatkan sumber daya dari pekerjaan sehari-hari untuk jangka waktu yang lama. Dan strategi Best Informed atau BIF bukan merupakan strategi yang tepat untuk pengembangan sistem global yang kompleks dan berskala besar. Dan terakhir, strategi yang akan digunakan harus disesuaikan dengan kompleksitasnya. Organisasi harus terus mengevaluasi kembali sumber daya dan masalah yang dimiliki agar dapat menyesuaikan strategi pengembangan secara dinamis. Next. Kemudian kesimpulannya adalah mengklasifikasikan proyek pengembangan sistem global hanya sebagai versi yang lebih besar dari mereka domestik. Mereka adalah pendanaan yang berlebihan. Mereka besar dan kompleks, melibatkan masalah dari teknis hingga perilaku. Tingkat kesulitan mereka tampaknya berkembang biak dengan ukuran.
penundaan dan pembengkakan anggaran adalah hal yang biasa. 8 strategi untuk mengembangkan sistem informasi geografi diidentifikasi dalam literatur dalam satu lagi ditambahkan selama penyelidikan. Kerangka panduan dikembangkan mewakili faktor-faktor yang mendasari yang dapat mempengaruhi pilihan strategi. Kerangka ini memberikan latar belakang untuk 4 studi kualitatif yang memberikan hasil kontekstual tentang strategi pembangunan yang digunakan dalam organisasi global. Di sini 32 temuan dijelaskan dari studi kasus. Sekian review jurnal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.